Sementara itu pemirsa, sebuah mobil nyemplung ke sungai di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Peristiwa tersebut terjadi lantaran pemilik mobil lupa mengaktifkan rem tangan saat mobil sedang dipanaskan. Mobil milik seorang wanita ini nyemplung ke sungai di Jalan Lintas Timur Panyambungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Peristiwa tersebut terjadi lantaran pemilik mobil yang seorang wanita lupa mengaktifkan rem tangan saat mobil sedang dipanaskan. Mobil itu sebelumnya dipanaskan oleh pemilik mobil. Kemudian pemilik mobil lupa menaikkan rem tangan yang menyebabkan mobil tersebut tergelincir, berjalan mundur karena kebetulan tempat parkirnya itu tidak datar, ada turunannya. Beruntung saat kejadian mobil dalam keadaan kosong sehingga tidak ada korban. Petugas dibantu warga berupaya mengevakuasi mobil dengan mobil derek. Polisi mengimbau kepada para pemilik mobil agar berhati-hati saat berkendara maupun saat mobil dalam dipanaskan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya pemirsa, mandi sambil bermain di Sungai Musi, satu bocah perempuan di Palembang, Sumatera Selatan tenggelam terseret arus dan jasad korban baru ditemukan setelah 3 hari pencarian. Jasad Sakila Oktavia, 11 tahun, akhirnya ditemukan setelah 3 hari dicari tim SAR gabungan. Sakila sebelumnya terseret arus hingga tenggelam saat mandi bersama teman-temannya di Sungai Musi, kawasan 1 Ilir Timur 2, Kota Palembang. Jasad korban ditemukan tidak jauh dari lokasi tenggelam di dekat dermaga Pelabuhan Bum Baru, Palembang, Jumat siang. Saat ditemukan, jasad korban tersangkut eceng gondok di dekat kapal. Korban atas nama Sakila umur 11 tahun diketemukan dengan kondisi McDelta, jarak dari LKP kurang lebih 1 km ke arah barat dari LKP. SAR yang terlibat dalam operasi SAR ini yaitu ada kantor penjana pertolongan kelas A Palembang, selanjutnya dari Pol Airut Polda Sumatera Selatan, selanjutnya dari Lanal dan unsur SAR lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR ini. Jasad korban kemudian diserahkan ke keluarga di rumah duka yang tidak jauh dari lokasi untuk disemayamkan lalu dimakamkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, viral di media sosial seorang suami di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan tega menganiaya istri sirinya lantaran tidak terima dilarang menonton video porno. Mirisnya lagi korban dalam kondisi hamil 8 bulan. Di mana? Inilah video amatir kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istri sirihnya yang tengah hamil 8 bulan hanya karena masalah sepele lantaran tidak terima dilarang menonton video porno. Korban mengaku kerap mendapat kekerasan, baik secara fisik maupun menggunakan senjata tajam sejak masih tinggal di Ambon hingga pindah ke Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Diketahui peristiwa penganiayaan ini bermula saat pelaku menonton video porno dan dilarang oleh korban. Pelaku yang tidak terima lalu memukul dan mengancam korban menggunakan pisau dapur. Korban yang sempat ketakutan akhirnya melapor ke polisi. Korban pada malam itu setelah dianiaya datang melaporkan dirinya ke Polsek Mandai bahwa dia telah dipukul oleh suami sirinya. Sementara korban tersebut dianiaya dan dia hamil 8 bulan. Pihak kepolisian prihatin atas kasus ini mengingat korban sedang kondisi hamil 8 bulan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus selanjutnya pemirsa, bagaikan ninja. Seorang pencuri di Sukabumi, Jawa Barat nekat loncat dari atap ke atap rumah warga. Pelaku menghindari kepungan warga yang berusaha menangkapnya. Viral di media sosial, aksi seorang pria saat meloncat dari atap ke atap rumah warga.
untuk menghindari tangkapan warga yang sudah mengepungnya di kota Sukabumi, Jawa Barat. Namun tak berselang lama, pria tersebut akhirnya berhasil ditangkap petugas kepolisian dan Babinsa. Sebelumnya warga sempat melihat pria tersebut mondar-mandir di sekitar lokasi hingga akhirnya berada di atap rumah. Untuk menghindari massa yang sudah kesal, pemuda yang diketahui berinisial AAJ ini dibawa petugas ke unit Reskrim Polsek Cikole untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ketenteng di sini ya, pas saya pulang gitu kan, dia lewat sini, terus saya naik ke Salapres situ, ya saya bilangin maksudnya suruh turun, begitu dia tadi ya loncat lah ke bawah gitu kan, dan saya kesini manggil buat yang punya rumah minjem kunci kan, katanya nungguin. Belum datang, ya orang-orang udah pada ngumpul, terus aparat datang, udah datang, dia naik lagi ke sini nih, jalan terus kepleset di bawah, jatuh ke bawah. Sebelum diketahui motif pelaku naik ke atap rumah warga karena tidak dilaporkan adanya kehilangan dari rumah tersebut. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan unit Reskrim Polsek Cikole. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Pangkalan TNI Angkatan Laut Bangka Belitung gagalkan upaya penyelundupan biji pasir timah ke luar negeri di kawasan Bangka Belitung. Sebanyak 80 karung pasir timah dengan berat sekitar 4 ton ditemukan di dalam bunker bawah tanah. Tim Trisula Lanal Bangka Belitung menemukan 80 karung pasir timah milik pelaku yang disimpan di dalam tanah senilai 15,49 miliar rupiah. Pasir timah ini selanjutnya dievakuasi untuk dijadikan barang bukti. Dari hasil pemeriksaan sementara akan dikirim ke Malaysia melalui jalur laut. Sebelumnya Lanal Bangka Belitung juga menggagalkan penyelundupan pasir timah sebanyak 41 ton yang setara 12,7 miliar rupiah di kawasan Pelabuhan Pangkal Balam, serta 100 kampil pasir timah di bibir pantai di kawasan Sungai Liat senilai 1,24 miliar rupiah. Yang satu lagi 5 ton, yang satu lagi yang terakhir yang baru-baru ini tanggal 11 kemarin adalah 4 ton. Yang 41 ton sudah ditangani sekarang sampai dengan PKNL ya Pak ya? Proses ya. PKNL nanti akan maju ke tahap lelang. Ya itu yang pertama. Yang kedua yang 5 ton di sini udah ada penyidik PPNS Kementerian SDM hari ini, kalau nggak paling lambat besok ya, besok akan diserah terimakan ya dengan penyidik SDM. Di penyidik SDM akan ditindak proses hukum lebih lanjut ya. Yang sementara yang 4 ton terakhir masih dalam penyelidikan Lanal Bangka Belitung. Seluruh barang bukti pasir timah kini masih dalam proses hukum dan pihak Lanatal akan mengalihkan perkara penyelundupan pasir timah ke penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian ESDM. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan di hutan jati di Ponorogo, Jawa Timur terungkap. Pelaku pembunuhan ternyata suami korban. Keduanya padahal baru menikah selama 2 bulan. Jasad seorang wanita ditemukan warga di hutan jati di Desa Sampung, Ponorogo, Jawa Timur. Polisi pun langsung menggelar olah TKP dan mencari pelakunya. Terungkap pelaku adalah suami korban. Saat diperiksa, suami korban mengaku membunuh istrinya karena sakit hati. Korban dan pelaku menikah sekitar 2 bulan sebelumnya. Keduanya tinggal di rumah kontrakan dan sering terlibat cekcok. Bahkan korban sering dianiaya oleh pelaku. Puncaknya pelaku membawa korban ke gubuk di tepi hutan sebelum dibunuh. Jasad korban pun dibuang di tengah hutan. Wah, pada saat digebuk itu, karena kan cekcok. Berarti niatan itu sebenarnya belum ada? Belum ada. Jadi sekilas pada saat di TKP, cekcok, digebuk itulah eksekusi itu terjadi. Karena niatnya pelaku ke korban itu untuk jemput. Kini pelaku ditahan di Mapolres Ponorogo. Atas perbuatannya pelaku diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.